Sosial media kan sekarang ini adalah tempat saling berinteraksi seseorang secara online. Orang-orang tuh jadi iri dengan kehidupan orang lain. Tapi ini berarti novel sih menurut gue akan relate banget sih. Relate dalam arti untuk orang yang susah berkomitmen. Halo sahabat K-Klik, balik lagi dengan kita para min klik di K-Talks. Nah, K-Talks ini apa sih? K-Klik Talks ya pada dasarnya. K-Talks itu kayak kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, santai, bertukar pikiran mengenai tema yang akan kita bahas. Jadi nggak perlu berlama-lama temanya seperti apa, langsung aja disimak videonya. Ya ini satu kanan satu kiri gimana nih? Nggak berantakan kan? Karena kita hari ini bakal ngebahas isu yang emang mau Gen Z, milenial, Y, X, ABC itu pasti relate. Betul. Apa sih? Kita ngebahas apa sih? Jadi tema kita kali ini adalah percintaan Gen Z di era sosial media. Jadi sosial medianya pada dasarnya tuh pasti relate kemana-mana ya? Betul. Bahaya sosial media yang dipakai oleh Gen Z untuk bersosialisasi. Seperti kita ketahui, sosial media kan sekarang ini adalah tempat saling berinteraksi seseorang secara online, ya menunjukkan kan? Dirinya, Betul. Kepribadiannya dia, Betul. Ya kan, image-nya dia itu pasti kan dari sosmed dong. Kepada orang yang kenal maupun yang belum kenal gitu. Jadi jangkauannya lebih luas gitu kalau di sosial media gitu. Bahkan sekarang kayak kalau ngelamar kerjaan aja harus dicek juga gak sih? Betul. Instagramnya, karena itu memperlihatkan jati dirinya mereka. Di sosmed juga memfasilitasi nih fitur-fitur yang membuat orang itu semakin tertarik menggunakan sosial media tersebut. Contohnya kayak Reels, terus ada lagi feed-feed yang menarik. Ada threads sekarang, ada threads, kayak ada Twitter. Story Instagram yang bisa ngasih tahu keseharian seseorang itu seperti apa. Walaupun dari sebenarnya pagi sampai sore gitu. Dari sosmed itu sebenarnya kurang lebih dari semua platform itu fitur kurang lebih sama ya. Betul. Ada yang story ya, di Instagram juga ada story, WA ada story, Betul. TikTok juga. Jadi semua sekarang kayak kurang lebih fiturnya kurang lebih sama sih. Nah, itu tuh yang harus digaris bawain kalau menurut gua. Jadi di situ tuh menurut gua ada sedikit hal yang berbahaya. Kalau misalkan generasi ini itu Gen Z generasi. Iya, kita Gen Z. Kita Gen Z. Kita Gen Z. Berbahayanya itu adalah kenapa? Karena ketika seseorang melihat hal-hal yang dilihatnya menarik di sosial media, orang itu pasti bakal terinfluence. Oke. Bener nggak sih? Yes. Terinfluence oleh hal-hal yang ngebuat dia tuh kayaknya wah kok keren banget ya, hidup kayak gini kok seru banget gitu. Jadi orang-orang tuh jadi apa ya, iri dengan kehidupan orang lain gitu. Padahal nggak tahu kita di belakangnya tuh sebenarnya dia ada struggle apa juga kita sebenarnya nggak tahu ya. Betul, kita cuma ngeliat enak-enaknya doang sebenarnya. Nah ini sama kayak tema kita ini yang tadi kita bahas di awal. Temanya itu adalah percintaan Gen Z di era sosial media. Bahayanya ya ketika lu bermain sosial media, pasti kan lu ngelihat orang-orang yang mengupload kesehariannya dengan pasangannya tuh, yang dikiranya itu bisa dibilang romantis, sweet banget. Iya, ngeliatinnya gitu. Sweet hanya bagian-bagian indahnya aja gitu kan. Jadi ya orang-orang tuh pasti terinfluence lah. Banyak Gen Z yang sering posting-posting jomblo atau posting-posting sakit hati, senja-senja, gini-gini, padahal bukannya lu nggak laku coy gitu, elunya pemilih karena standarisasi lu ya lu ngikutin influence yang lu lihat. Gitu. Yang setiap anniversary harus yang kayak fine dining. Betul. Yang harus merayakan semua. Iya. Padahal semua aku dirayakannya tuh ya beda-beda gitu loh. Gue pernah ngebaca salah satu novel. Itu gue pernah ngeliat itu ada novelnya itu di aplikasi K-Klik. Jadi ceritanya itu, ini gue kenalin tokohnya aja ya. Ini ceritanya menarik banget nih. Jadi ini fun fact gue belum tahu nih. Jadi lo ceritain aja. Jadi gue lupa judulnya apa, nanti bakal gue taruh di sini gambarnya gitu. Judulnya ini guys. Iya bakal gue taruh. Pokoknya ceritanya itu tentang kayak, jadi ada seorang tokoh bernama Bagus. Jadi Bagus ini menjalani serangkaian kisah asmara dengan orang gitu. Tapi di tengah jalan itu
dia nggak pernah nemuin kisahnya itu yang menarik dan berbuah manis gitu. Maksudnya kebahagiaan, happy ending. Betul, kebahagiaan dia tuh nggak bisa, udah dicari kemana-mana, sudah menjalin kisah sama beberapa orang, tapi dia masih nggak nemuin nih yang klik lah, maksudnya gitu. Nah ini kan relate nih. Apa jangan-jangan si Bagus ini pemain sosmed atau mungkin dia dating apps? Kan gitu dong. Kan bisa aja gitu kayak. Ya ini menarik juga ya, menarik banget. Ya dating apps kan salah satu dia sosial media juga sih jatuhnya. Jatuhnya sih menurut gue sosial media ya, karena pada dasarnya kita juga mencantumkan hobi kita apa, foto kita kayak gimana, informasi pribadi kita, dan di sana juga ibaratnya ya mencari koneksi juga gitu kan. Tokoh yang Bagus ini menurut gue dia kayaknya jangan-jangan main dating apps juga deh, soalnya dia dapat banyak juga. Emang siapa sih? Enggak kayaknya gitu, nanti gua tag dia di sini. Novela itu seru banget. Jadi dia tuh kayak punya gebetan gitu banyak, ya kayaknya main dating apps deh, punya gebetan gitu banyak, tapi dia nggak merasa cocok. Nah itu mungkin si Bagus ini adalah salah satu korban dari bahayanya sosial media di era sekarang gitu. Iya memang karena standarisasinya jadi semakin sulit deh. Dan surprisingly nggak tahu kenapa ya, sekarang udah ada dengan adanya dating apps, sosial media. Cuman nggak tahu kenapa, ini dari pengalaman gue pribadi ya, dapetinnya pun juga jadi lebih susah. Kenapa susahnya? Susahnya karena gini, standarisasi orang, terutama gue dari laki-laki kali ya. Maksudnya kayak banyak cewek yang dilihat tuh ceweknya tuh yang cakep, yang dia cakep, terus pas misalkan nantinya nggak sesuai ekspektasi yang dia bayangkan, yang kayak gitu loh. Sedangkan kalau zaman dulu kan ya udah dilihat ya seadanya aja gitu loh, yang lo lihat di masa sehari-hari gitu loh. Dan itu menurut gue sering juga terjadi kayak masa tadi di dating apps, antara foto dan realitanya bisa jadi berbeda, dan itu sering terjadi sering gitu sih. Loh. Kalau menurut gue ya tipsnya itu ketika misalkan lu mau gunain sosial media dengan bijak itu ya gunainlah sesuatu hal yang positif gitu. Lu bebas mengekspresikan hal-hal yang menurut lu menarik. Contoh misalkan lu mau traveling, hobi lu, atau lu posting di sosial media lu, itu sah-sah aja gitu ya, karena menarik. Cuman kalau emang lu nantinya mau buat sesuatu yang beda, ya lu tahu juga lah batasannya gitu. Tapi ketika lu tahu batasannya, lu juga harus tahu konsekuensinya apa. Gitu. Tapi ini berarti novel sih menurut gua akan relate banget sih. Karena cuman susah relate dalam arti untuk orang yang susah berkomitmen. Ini tuh sangat relate sama si Bagus ini gitu loh. Terus kalau misalkan lu mau mengikuti salah satu influence yang menurut lu itu dia keren, atau menurut lu dia tuh konten-kontennya menarik, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Cuman ya lu juga harus tahu standarisasi orang beda-beda, kebahagiaan orang itu beda-beda. Ya lu nggak bisa menyamaratakan kebahagiaan mereka sama dengan kebahagiaan lu gitu. Menurut gue seenggaknya lu ciptain sendirilah kebahagiaan dengan cara lu. Bukan lu meniru orang lain. Tapi ini kayaknya udah lumayan ya view-nya. Lumayan ya. Ini ada ini gue ngeliatnya di salah satu aplikasi namanya Kaklik. Di aplikasi Kaklik. Jadi nanti gue cantumin deh. Jadi mungkin kita ngebahas sosmed sampai situ dulu sih, karena kalau kepanjangan kayaknya kita terlalu menggurui. Bener, kayak emangnya kita siapa sih? Kita bahas si anak-anak piyik ini kayak ngerti apa sih gitu loh. Belum merasakan asam garamnya kehidupan. Berarti kalau gitu kita sudah mencapai closing. Oke, thank you banget sahabat Kaklik. Nah, kalau misalkan sahabat Kaklik suka nih konten-konten kayak kita, misalkan diskusi mengenai isu-isu atau apa gitu, boleh komen di bawah kita mau ngebahas apa lagi gitu kan. Dan yang pastinya kalian bisa nih baca novel yang tadi tuh, si Bagus dengan kehidupannya yang bimbang, tidak bisa menentukan satu orang, belum bisa berkomitmen. Kalian bisa baca di aplikasi Kaklik. Gue judulnya lupa apa, nanti bakal dicantumin di sini sama editor. Pokoknya guys, download aplikasi Kaklik di App Store dan juga di Play Store. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.